Why do 75% of architects now use AI in their designs? Picture this, skyscrapers designed in days, not years. AI helps architects create awesome, eco-friendly buildings with super speed. Imagine designing a green rooftop garden or a twisting tower that saves energy. Plus, AI can predict problems before they happen, making construction safer and cheaper. The future of architecture? It's here, and it's powered by AI. Ready to join the revolution? Oke, selamat siang. Melanjutkan TMPB yang minggu lalu dilaksanakan secara asinkron dan kalian harus melihat video yang merupakan rekaman dari perkuliahan yang ada di kampus Palembang. Jadi sebenarnya rumusan masalah dan tujuan perancangan terutama untuk TMPB ini terkait dengan rumusan masalah dan tujuan untuk PA2 kasus kedua, yaitu rumah tinggal. Jadi yang kemarin kalian sudah bikin ukuran tubuh, antropometri yang terkait dengan ergonomi yang kemudian kalian gunakan untuk ukuran perabot dan kemudian muncul ke ukuran ruang di personal working space. Sekarang kalian akan gunakan untuk membuat atau merancang sebuah rumah. Jadi itu kenapa TMPB itu kelompoknya 4 orang. Kalian akan membagi peran, siapa yang jadi bapak, siapa yang jadi ibu, dan siapa yang jadi anak, karena akan sangat berpengaruh pada, saya akan lewati beberapa hal tentang teoretik, terutama langsung ke kebutuhan pengguna. Tujuan utamanya adalah ini, melayani kenyamanan, aksesibilitas, dan keamanan. Ini akan menjadi pegangan atau menjadi acuan untuk permasalahan perancangan, terutama ke pengguna sampai bahkan tugas akhir. Tugas akhir nanti permasalahan besarnya adalah pada kenyamanan. Kata nyaman itu di dalam arsitektur sangat-sangat terbuka luas. Itu kenapa identifikasi pengguna itu sangat penting. Sehingga masalah fungsional, masalah program ruang, masalah yang diambil atau diangkat sesuai dengan aktivitas pengguna itu perlu sangat detail. Seperti kalian lakukan di tugas pertama PA2, rabot yang sangat personal itu akan dilanjutkan menjadi tata prabot sesuai dengan aktivitas. Lalu pada kasus rumah tinggal akan sangat bergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau pengguna di dalam rumah tersebut. Identifikasinya perlu jelas. Si anak ngapain, si bapak ngapain, apa yang dilakukan pagi hari, apa yang dilakukan siang hari. Yang kesemuanya perlu ditunjang oleh perabot yang sesuai, perabot yang membuat dia nyaman. Kalau di PA1 kasus pertama, itu yang terkait dengan ergonomi, yang tidak hanya nyaman untuk tugas, tapi juga terkait dengan kesehatan tubuh. Jadi ini yang selalu menjadi acuan. Lalu dari aktivitas-aktivitas anggota keluarga tersebut muncullah ruang-ruang. Kalau di PA2 kasus pertama, seperti di PA1 ketika UAS hanya 1 ruang, tapi di kasus rumah tinggal akan banyak ruang sesuai dengan aktivitasnya. Sehingga dari banyak ruang ini perlu tata ruang yang sesuai dengan alurnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu punya alur yang sangat berbeda, yang kemudian akan mempengaruhi hubungan ruangnya.
Mohon maaf saya agak cepat karena sebenarnya materi ini sudah ada di rekaman, sehingga sebenarnya bisa kalian lihat kembali. Oke, ini kaitannya ini dari ergonomi, kemudian akan sangat berpengaruh pada perabotnya, aktivitasnya akan memerlukan perabot yang sesuai dan memperhatikan ergonomi. Si ibu masak, sistem masaknya juga seperti apa itu juga perlu detail. Nanti akan saya kasih contoh. Kemudian si bapak bekerja seperti apa, si anak seperti apa, yang kemudian perlu dikelompokkan. Masing-masing aktivitas tersebut ada kesamaan aktivitas dan ada kesamaan perilakunya akan dikelompokkan, sehingga muncullah sebuah desain, katakanlah kasus ini adalah kasus rumah. Dan itu kenapa perlu jelas nama ruang yang berangkat dari aktivitas yang sama oleh para penggunanya. Namanya apa? Kapasitas berapa? Katakanlah ya bedroom yang besar ini 2 orang, sedangkan yang kecil saya nggak ada. Karena yang ini 1 orang, akan sangat berbeda. Ruang keluarga atau living room itu berapa orang yang akan melakukan aktivitas di situ dan aktivitasnya seperti apa? Di ruang makan berapa orang? Aktivitasnya bagaimana? Kebiasaannya bagaimana? Akan sangat berbeda sesuai dengan masing-masing peran. Sedikit lompat, sebenarnya hari ini kita akan fokus ke sini, tapi saya skip dulu. Kaitannya dengan ini sebenarnya yang kemarin atau yang hari ini kita coba periksa pakai bantuan AI untuk mengenerate, namanya generator image ya. Hari ini saya dapat beberapa insight dalam pengertian ada beberapa wawasan, ternyata prompt yang seperti ini yang kalau dikirim ke Leonardo munculnya bentuknya kotak, bentuknya box. Tapi dikirim ke DALL-E bentuknya seperti ini karena ada beberapa kata kunci, surrealis, kemudian eccentric artist, hingga muncul seperti ini. Tadi ada beberapa yang mahasiswa kebetulan di kelompok saya sudah memasukkan bentuk yang diinginkan. Hexagon, ada yang trapesium, ada yang kemudian memasukkan konteks gardennya, bukan Zen garden tapi Persia. Ini yang kemudian membantu bentuk ini. Dan kembali ke TMPB, kalau masalah fungsional, sebenarnya kalian juga bisa mendapat bantuan dari AI. Produk ini adalah produk yang dihasilkan dari prompting yang saya inginkan di dalam perancangannya, sehingga ini hasil dari AI. Kalau dipaskan dengan rumah tinggal, dengan AI yang kemudian saya minta tolong dong dibuat ide bentuk untuk 70 meter persegi di sebuah luas tanah 100 meter persegi dengan beberapa aktor lengkap dengan profesinya, gamers, 2 anak, perlu nyaman yang cozy, lebih suasana cozy di tropis, rumah tropis. Dan AI itu terutama di ChatGPT keluar minimal ide konsepnya. Bisa seperti itu, tapi kembali lagi, kalau kita kembali ke depan lagi, ini dulu harus dibereskan. Identifikasi si pelakunya harus dibereskan. Skenario si pelakunya harus dibereskan.
Sehingga kalian bikin prompt-nya itu juga jelas. Profesinya apa, luas tanahnya berapa, terletak di mana, terletak di real estate modern, dan segala macam. Akan berbeda kalau kemudian diletakkan di kampung. Lalu si AI ini, ChatGPT ini membuat usulan. Oke, fokus utama perancangan ini lebih kepada bagaimana memaksimalkan ruang. Harus compact, kemudian open plan supaya hubungan ruangnya tidak lagi box, tidak lagi sangat tertutup, tapi sangat terbuka. Jadi hubungan ruangnya terbuka, walaupun aktivitasnya berbeda-beda. Kalian bisa ngakali dengan perbedaan lantai, pola lantai, ketinggian lantai, atau bahkan perabot, tambahkan karpet dan segala macam, jadi suasana ruangnya berubah dan menunjukkan aktivitasnya juga berubah. Ada memunculkan split level untuk memaksimalkan ruang itu, dan bahkan sampai ke perhitungan ruangnya. Ini yang perlu dicek kembali sebenarnya. Dicek kembali dengan apa yang seperti yang kalian lakukan di PA2 kasus pertama, yaitu ergonomi, jadi perabotnya, lalu perabot dan aktivitas, plus juga nanti sirkulasi. Ini kemudian bisa didapat dengan cara sketsa. Letaknya seperti apa. Jadi ini hanya usulan. Dengan 70 meter persegi, si AI mengusulkan bahwa living room dan dapurnya itu digabung dengan luasan 30, master bedroom 15, oke lah. Ada walking room-nya sekitar 10. Yang kemudian kayaknya perlu dicek ulang adalah ini, kamar 7 meter persegi itu gimana caranya. Yang 3x3 aja udah puyeng baginya kan. Ini 7 meter persegi itu gimana. Kemudian bedroom, kamar mandi WC 5 meter persegi, 2x2, 4, lebih dikit. Ribet, 2x2 aja udah ribet, naruh kloset, naruh bak kecil, atau kalau mau sistemnya shower segala macam ya. Ini yang sebenarnya AI hanya membantu kita untuk di awal. Catatan pertama, AI hanya support, bukan menggantikan. Dia mempersingkat cara kita berpikir, sehingga kita tidak perlu ngitung dari nol sekali, tinggal kita cek, ini benar enggak logikanya. Kalau benar ya dipakai, kalau enggak silakan diperbaiki. Jadi tidak perlu nol. Kemudian AI itu karena dia support, tergantung cara kita memberi instruksi. Hari ini jelas sekali kalau kalian apalagi yang hampir nyoba bermain bentuk di tugas pertama itu sampai di atas 40 atau 50 kali, akan terasa banget. Satu kata itu akan merubah banyak hal. Sehingga prompt ini menjadi sangat penting. Jadi AI itu tergantung dari prompt-nya, dari perintahnya. Bagaimana bisa menghasilkan perintah yang sangat detail dan hasil yang bagus sesuai dengan keinginan kita, pemahaman kita terhadap aktivitasnya. Kalau terkait tadi dengan besaran ruang, terkait dengan fungsional, jadi manusia dan perabot dan aktivitas dan besaran ruang, pemahaman kita terhadap aktivitas yang terjadi di dalam rumah. Saya memberi contoh ini, sebenarnya ini menjadi tugas di minggu lalu dan harusnya di minggu ini, tapi tadi saya cek di Google Drive, memang sebenarnya rumusan masalah dan tujuan perancangan itu tidak hanya fungsional, tapi juga nanti ada analisis tapak. Apa yang terjadi di sini kalau kembali ke prompt, kalian mesti paham
aktivitas masing-masing anggota keluarga. Susunan rumusan tujuan dan fungsional berdasarkan masalah yang ditentukan. Bagaimana? Contoh ini. Silakan dari kelompok yang 4 orang anggota tersebut didefinisikan si kepala keluarga itu profesinya apa, ngapain, aktivitasnya apa saja. Profesi ini sangat penting terkait nanti dengan ruang kerjanya, terkait dengan aktivitas selanjutnya. Di sini saya memberi contoh, dia gamer, kemudian seorang streamer gamer, si ibunya bukan ibu rumah tangga biasa, tapi dia manajer startup, perusahaan startup, yang efeknya adalah pada kebutuhan terhadap ruang kerja yang sepi, kemudian keperluan meeting online dan segala macam. Mahasiswa, gampangnya saya ambil arsitektur, dan adiknya yang paling kecil anak SMA yang kemudian punya aktivitas harian yang cukup detail. Ini semua ini mulai saya masukkan ke AI, super AI. Saya nggak pakai ChatGPT karena kehabisan kuota, enakan bikin bentuk habis kuotanya. Dan aktivitas hariannya seperti ini. Pagi seperti biasa siap-siap untuk sarapan, kemudian bekerja, tapi kemudian agak berbeda justru di sini kan. Berbeda bekerjanya seorang streamer dengan bapak-bapak PNS, bapak-bapak yang kemudian kantor pada umumnya akan sangat berbeda di aktivitas, terutama bekerjanya. Kalau umumnya orang kantoran siang sampai sore ini biasanya rumahnya kosong kan. Aktivitas banyak di pagi dan sore menjelang malam. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan ruangnya. Collecting data, informasi, aktivitas, sehingga di sini kalian silahkan dengan kelompok bersepakat untuk membuat skenario keluarga ini seperti apa. Silakan diimajinasikan. Terserah ngambil novel tertentu juga bisa ya. Kalau daripada pusing gitu lah, ambil aja peran-peran tertentu yang ada di novel atau di film, masalah. Kemudian identifikasi bagaimana proses harian mereka di rumah, bagaimana bekerjanya dan segala macam. Lalu coba dilihat dari aktivitas tersebut masalah ruang yang terjadi itu seperti apa. Di sini AI kemudian memberi masukan bahwa perlu dipikirkan pembagian ruang atau organisasi ruang kerja dan ruang bersama, memisahkan antara ruang kerja dan ruang berkumpulnya keluarga, karena ruang kerja ini baik bapak maupun ibu dia perlu yang kaitannya dengan digital, online, sehingga perlu ruang kerja yang spesial. Itu kenapa saya sarankan pola-pola yang kalian hasilkan dari PA2 kasus pertama itu bisa ditransfer ke dalam rumah tinggal, karena idenya sama. Teknologi nanti ada kaitannya dengan tapak. Nanti kaitannya dengan tapak tadi tapak. Ya, hapus. Jadi kaitannya dengan teknologi dan koneksi itu kaitannya dengan nanti identifikasi tapak. Privacy dan interaksi kaitannya dengan organisasi ruang di dalam rumah, mana yang private, mana yang berinteraksi antar anggota keluarga. Ruang makan dan ruang dapur yang efektif, efisien, kamar tidur seperti biasa, apakah perlu setiap kamar tidur ada kamar mandinya atau bagaimana, itu nanti keputusan kalian sendiri. Ada ruang hiburan, kemudian kaitan dengan sirkulasi, jadi yang saya beri tanda nanti akan sangat berpengaruh pada analisis tampak di bagian ini. Teknologi koneksi, sirkulasi udara, dan keberlanjutan dan efisiensi energi.
Tiga hal itu akan sangat berpengaruh nanti ketika mulai mencoba menyusun atau melakukan analisis tapak. Oke, dari situ kemudian dengan fungsional satu keluarga tersebut, saya tambahkan masalah luasan bangunan yaitu 70 meter persegi dengan luas lahan 100 meter persegi. Si AI mengusulkan tolong dipikirkan optimasi, prioritas mana yang diprioritaskan, pembagian ruang area dan private, efisiensi dalam desain, dan terutama penyimpanan ini kaitannya dengan lemari baju, lemari dokumen, dan segala macam. Oke. Lalu ada pertimbangan tujuannya. Tujuan perancangan adalah desain rumah tinggal yang fleksibel, dapat beradaptasi dengan kebutuhan keluarga, karena kita lihat bahwa anak-anaknya masih terus berkembang sehingga kebutuhannya terus berkembang. Lalu hari ini sebenarnya yang ingin saya bagi adalah terkaitan dengan apa yang berkaitan dengan tapaknya. Kenapa tapak ini menjadi penting? Kenapa site ini menjadi penting? Karena yang kalian rancang bukan hanya sekedar bangunan rumah, tapi sebuah home. Bahasa Inggris secara jelas dan tegas membedakan antara home dan house. Bukan sekedar rumah. Bahasa Indonesia repot. Sama-sama rumah kan, house dan home itu. Cuman kalau kita mau spesifik lebih lanjut, yang disebut home adalah tempat yang feel comfortable, create memory, dan have sense belonging. Ini ya, itu yang membedakan antara rumah dan antara house dan home. Kalau kalian perhatikan dimanapun, kalau lihat perumahan, tahun pertama, tahun kedua biasanya tidak ada perubahan. Mulai tahun ketiga, mulai renov sana sini, karena memang feel comfortnya tiap orang akan berbeda. Kebutuhannya berkembang. Nah, di sini saya meminta kalian kenapa identifikasi aktor di dalam rumah itu cukup detail. Kita coba lihat, mendekati lah memang yang comfort bagi sebuah keluarga dengan karakter gamer, dengan karakter digital artist, atau dengan karakter trader, itu seperti apa? Lengkap dengan anggota keluarga yang lain. Supaya ini agak repot sih. Setiap orang punya preferensi yang berbeda terkait dengan memoris, tapi minimal seperti yang diharapkan oleh Louis Kahn, seorang arsitek harusnya try to create home, not houses. Oke, berangkatnya dari situ. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah tadi identifikasi aktivitas mesti jelas, tapi satunya sisi lain, aspek lain adalah tentang analisis tapaknya. Analisis tapak, site analysis adalah satu tahap yang sangat krusial di dalam proses desain. Secara teoritik yang mendalam dan sangat detail akan kalian dapatkan di semester depan. Tapi sementara ini, garis besarnya dulu, ada 2 buku. Nanti saya cantumkan di Google Drive di TMPB. Ada 2 buku yang bisa jadi acuan bagaimana sih menganalisis tapak itu sebaiknya. Di sini, di tugas ini saya hanya coba merangkum secara mudah dan cepat bahwa analisis kontekstual atau site analysis, apapun namanya sih, saya nggak peduli namanya sih, atau analisis tapak, ada yang bilang analisis tapak, intinya sama, bagaimana mengidentifikasi sekitarnya dan kemudian tidak hanya identifikasi tapi juga menganalisisnya.
konteks lingkungan sekitar, bagaimana ada bangunan apa di sekitar dan fungsinya seperti apa, kepadatan dan gaya bangunan ini akan sangat berpengaruh. Fisik alam, apakah landai atau berkontur atau datar saja, posisi drainase lingkungan dalam hal ini nanti akan berpengaruh saluran buangan air kotoran dan segala macam ke arah mana. Jenis tanah, apakah tanah keras atau tanah yang seperti di Palembang, berawa dan segala macam. Pohon besar ini akan sangat berpengaruh. Kemudian sirkulasi, di mana jalan besar, di mana jalan lingkungan, bagaimana lebarnya, jalur kendaraan dan pejalan kaki, dan rute-rute lainnya. Dan kalau tadi kaitan dengan internet dan segala macam, kaitannya di sini. Di mana letak tiang Telkom, namanya. Kalau kasusnya di Indralaya, pakai IndiHome, dia pakai jalur Telkom yang sebelah mana. Di mana letak tiang listrik, karena akan sangat berpengaruh. Posisinya akan sangat berpengaruh terhadap orientasi tapak. Iklim, ini kaitannya dengan efisiensi energi. Bagaimana suhu rata-rata, kemudian pola matahari. Yang sering terjadi selalu mengidentifikasi matahari terbit di timur, terbenam di barat. Nah, ya dari dulu sampai kiamat ya begitu. So what terhadap bangunan Anda, itu yang lebih penting. Jadi polanya akan sangat berpengaruh terhadap desain. Curah hujan terkait dengan genangan, ini kan tadi kaitan dengan drainase. Arah angin akan sangat berpengaruh, kemudian kebisingan dan segala macam sensori. Lalu kemarin iseng juga, mumpung AI lagi rame di minggu kemarin waktu libur, karena ada badai yang dari Tiongkok, DeepSeek, yang membuat si ChatGPT membuka lebar kemampuannya bagi negara kita. Jadi Indonesia itu sebenarnya masuk dalam tier 3. ChatGPT yang kalian gunakan itu sebenarnya level 3. Level 1 itu untuk Amerika dan teman-temannya. Level 2 untuk kawasan Asia tapi grupnya Amerika dan segala macam. Jadi kita kebagian yang 3, level yang paling agak bodoh gitu loh. Nah, kemarin kayaknya efek dari DeepSeek kita naik level. Sehingga ketika saya coba masukkan, tolong dong buatin working sheet gitu loh. Jadi sheet untuk kita mengidentifikasi, keluarlah ini. Site analysis worksheet. Lengkap apa aja yang mesti dianalisis, mesti diidentifikasi, apa saja yang nanti akan saya share. Kalian bisa menggunakan ini bisa, atau menggunakan yang ini juga bisa, terserah nyamannya di mana. Dan yang penting hari ini adalah sebenarnya ini. Tidak kelihatan ya? Oke, saya pindah dulu. Saya pindah dulu ke Google Map. Sorry. Lokasinya sebenarnya karena ini kampus Indralaya, saya tidak jauh dari kampus dan sekilas yang bisa saya ketahui, ini jalan tol di bagian belakang, terus belok kanan kan kita masuk di industri depan kan itu. Di bagian kanan itu ada perumahan baru yang ada Indomaretnya. Jadi posisi 1, 2, dan 3 tidak jauh-jauh dari situ lah. Di depan, di pinggir jalan, kemudian yang agak masuk ke dalam, dan yang cukup dalam. Oke, kalau kembali ke ribet, enaknya di
Screen saja. Ya. Ini tahu ya, ini Indomaret masuk, terus ada yang di dalam, ada yang di lebih dalam lagi. Pak Fajri yang di depan, saya yang agak ke dalam ke bawah, agak masuk ke belakang, dan Bu Lili yang di tengah sini. Oke. Nanti ini seperti biasa saya PDF-kan dan kirim ke Google Drive biasa. Nah, yang penting tahu ya kira ancer-ancernya di daerah mana. Lalu silakan mengidentifikasi, Pak, identifikasinya sendiri-sendiri atau kelompok, karena ini terkait dengan apa ya, kelompok PA2. Jadi kelompok yang TMPB 4 orang itulah jadi satu. Pak, ada yang di saya dan ada di Bu Lili gitu kan. Kan ada yang satu kelompok beda dosen. Enggak masalah. Untuk TMPB tetap kelompok yang sama. Nanti ketika masuk di PA2, site itu yang diambil. Karena di PA2 di kasus rumah tinggal nanti toh mandiri kan. Yang janjiannya adalah janjian site dan janjian jadi ini sebenarnya nggak ngaruh. Sorry, satu kelompok ada yang tiga-tiganya atau ada yang mayoritas. Ambil yang mayoritas. Umpamanya 4 orang, 2 di kelompok saya, 1 di kelompok Bu Lili, 1 di kelompok Pak Fajri. Ambil di kelompok saya. Mudahnya gitulah. Tuh ya. Pokoknya ada tiga site yang berbeda. Nanti toh di PA2 nanti akan mandiri sendiri-sendiri. Itu? Nah, enggak. Saya baru sadar ternyata TMPB dan PA2 itu 2 mata kuliah terpisah yang kemungkinan besar kelompoknya berbeda. Baru tadi itu loh, sambil makan roti, sambil minum kopi baru. Lah ya kan salah saya mikirnya. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ambil yang mayoritas, toh nanti di PA2 juga akan digunakan. Ya. Kan ada 4 orang. Ya yang mayoritas yang diambil. Hah? Sama-sama 2. Om Bimpa aja lah. Mana cerita ya kan saya sejuk bodoh tadi. Lah iya ya. Ini sebagai itu aja, sebagai janjian lah gimana baiknya gimana. Kalian atur kalau seimbang 2-2 50-50 kalian atur dulu. Oke. Ini saya baru ngeh gitu loh, nanti juga akan ribut di sini. Akan ribut yang di kampus Palembang. Kampus Palembang masih bisa saya pikir semalam, nanti malam saya pikir gimana triknya adalah urusan belakang nanti. Itu silakan diatur saja. Nanti di pelaksanaan di PA2 juga nanti mandiri kan. Ya. Itu beres? Silakan diselesaikan secara adat masing-masing. Saya juga baru kepikir tadi tuh. Nah iya ya. Oke. Itu jadi silakan manfaatkan, boleh pakai ini, nanti semuanya saya akan kirim berkasnya. Ini sudah ada isiannya. Sebenarnya sama aja sih. Ini dalam bahasa Indonesia lebih terbuka, ini dalam bahasa Inggris lebih terstruktur gitu aja. Intinya sama, nanti akan kalian analisis dan kemudian kalian identifikasi dan kemudian kalian analisis terkait dengan narasinya. Oke, itu. Kemudian apa lagi? Nah, ada satu contoh yang baru saja tadi sambil bengong.
istirahat tadi, saya dapat satu site dan satu desain yang cukup menarik. Bukan desain di luar negeri, ini di dua studio buat saya sebuah studio kecil yang baru tumbuh, tapi juga punya pendekatan desain yang menarik. Artinya kalian bisa pelajari lebih lanjut dengan area yang tidak jauh berbeda, 79 dengan ke 70, beda satu ruang saja yang ukuran 3x3. Kalian bisa manfaatkan atau bisa explore lebih lanjut. Dan pengalaman kalian menggunakan AI, silakan dilanjutkan untuk eksplorasi bentuknya. Itu untuk di PA2. Di TMPB cukup diselesaikan dengan narasi si keluarga ini, skenario-nya seperti apa, kemudian identifikasi serta analisis tapaknya. Minggu depan modelnya bukan saya memberi materi seperti ini, saya ingin hasil dari kalian membuat skenario keluarga itu dan analisis tapaknya. Kita akan workshop dalam pengertian kita akan diskusi, ya, supaya jam siang itu tidak ngantuk, karena jam pagi itu jam UTS. Kalau saya berdiri di sini berbahaya, karena jam UTS biasanya tidur kalian itu sebelum berangkat ke kampus. Syukur-syukur bisa mandi. Biasanya seperti itu, pengalaman. Jadi minggu depan lebih kepada diskusi. Kalian submit di Google Drive, di folder, sesuai dengan kelompok kemarin yang masalah dan tujuan itu ada foldernya sendiri. Masukkan aja sedapatnya. Saya paham minggu-minggu ini cukup krusial terkait dengan beberapa tugas UTS di PA2, di TMPB. Jadi sedapatnya seperti apa kita diskusi. Kita diskusi saja. Begitu. Semoga minggu depan tidak sepanas ini sehingga kita bisa cukup nyaman untuk diskusi. Lalu minggu depan siapkan kesehatan dan segala macam, karena per hari ini ada 4 WA ke saya minta izin karena sakit. Belum UTS, belum genap sebulan sudah mulai sakit. Hati-hati aja. Nah, memang cuaca di Januari dan awal Februari ini lumayan menggoda kuman untuk masuk tubuh. Begitu? Oke? Yep. Ya, nanti masuk ke Google Drive. Masuk Google Drive, lengkap dengan materinya ini. Ya, lengkap. Ya, ini materi mapnya ini kan. Ini jalan tol, ini di sini yang ada Indomaret. Ini karena tampilannya di sini nggak jelas. Nanti kalau keluar kan PDF jadi jelas. Ya, yang ke belakang Bu Lili, yang tengah sebenarnya saya, yang di bagian kecil pojokan. Hah? Ada perumahan. Ada perumahan. Kalau ini kosong memang. Depan kosong. Yang ini perumahan. Analisis itu tadi sesuai dengan ini, lihat sekelilingnya apa, bangunannya apa. Terserah kalian. Kalian menentukan di titik mana terserah. Tanah kosong, tanah ada bangunannya juga nggak masalah. Toh kita ngambil, tanda kutip, kita hanya ngambil site-nya saja. Nah, tidak membeli site kan. Kalau sekalian mau invest di itu kan judulnya kan tanah murah. Kemudian patokannya adalah luas bangunan 70 meter persegi, luas tanah ya. Ini termasuk rumah sederhana. Bukan rumah sangat sederhana sekali, bukan. RSSS.
Ya, ini kan sebenarnya kalian bisa input untuk 20 meter persegi ruang kerja. Sebenarnya ruang kerja itu kan termasuk ada ruang keluarga, ada ruang. Jadi kalau digabungin atau ya itu analisisnya nanti. Analisisnya gimana? Analisis fungsionalnya yang tadi itu. Nama ruang dan segala macam disesuaikan. Ya. Apa? Tadi dua-duaan soalnya. Yap. Tar. Oke. Ditampilkan seperti ini. Jadi nama ruang apa? Umpamanya ruang makan. Kapasitasnya berapa? 4 orang. Kemudian fasilitasnya apa? Meja makan, kursi, segala macam. Berapa ukurannya dan segala macam. Kemudian perkiraan dari ukuran perabot, ukuran manusia plus sirkulasi kira-kira berapa? Ini total nanti di belakang. Kan biasanya ada ini tabel yang kami gunakan untuk pratugas akhir. Jadi biasanya ada nama ruang banyak, kemudian ini satu zona totalnya berapa. Ini total kalian hilangkan juga nggak masalah. Ya, oke, sip. Ada lagi? Cukup? Oke. Berarti untuk minggu depan ada 2. Iya, fungsional dan identifikasi tapak dan sedikit analisis fungsional. Salah pun tidak apa-apa, karena kan ada eksekusi lanjutannya justru di PA2 kasus 2. Jadi saya tanda kutip nyolong start, supaya nanti di PA2 kasus kedua itu kalian sudah tanda kutip beres di fungsionalnya, beres, tapaknya sudah beres. Nah, kan 2 minggu lagi sudah masuk ke kasus rumah tinggal, ya. Salah pun tidak apa-apa ya, namanya belajar juga salah. Jadi mungkin ini sharing saya. Tetapkan di kepala kalian tadi juga pengalaman asistensi, ada yang ragu-ragu, Pak. Namanya asistensi itu patok di kepala kalian, saya salah. Sehingga perlu diberitahu salah saya di mana. Jangan, Pak ini benar atau salah, ya terserah. Mau dibenarkan atau disalahkan. Pak, argumen saya gini. Nah, itu tugas saya adalah, ini loh, perspektif yang lain gimana, pandangan saya gimana. Ya, apa yang perlu dioptimasi. Bagi saya, ini mungkin juga kalian sudah dengar dari kakak-kakak tingkat kalian. Bagi saya, sebuah desain itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Optimal atau tidak. Jadi, apapun yang Anda kreasikan, sebenarnya ada benarnya dan ada salahnya. Tuh. Dan tugas saya adalah mengoptimalkan produk yang kalian ajukan. Jadi nggak usah ragu untuk salah, nggak usah ragu untuk asistensi. Kecuali nanti kalau di ujian, beda konteks kan kalau ujian. Kalau konteks ujian saya akan tanya, kenapa milih seperti ini, apa alasannya, apa argumen sehingga ini optimal menurut kalian. Tuh, ya. Termasuk tadi tugas-tugas ini, tidak apa-apa, sampaikan saja, namanya juga tugas, kita akan diskusi. Itu kenapa minggu depan setnya adalah diskusi. Oke, thank you, terima kasih banyak. Terima kasih kalian sudah bertahan, mencoba membuka mata semaksimal mungkin. Sampai jumpa minggu depan. Logic shines a guiding light.